Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama menyatakan kebaikan Tuhan lewat setiap nyanyian pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk meninggikan Engkau Tuhan. Sebab kasih-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Kasih-Mu begitu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Naikkan pujian bagi Tuhan. Nyatakan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang sujud kepadamu, oh yeah. Sungguh nyatakan bersama, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
Kami bawa hati kami terus menaikkan pujian bagimu. Haleluya Jesus. Kau yang bertata di atas pujian kami Tuhan. Kau yang berkuasa di atas pujian kami. Iman kami dibangkitkan Tuhan. Iman kami dibangkitkan untuk percaya Engkau. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Jesus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar. Bertata di atas setiap pujian kami.
Kami nyatakan Tuhan ada mujizat yang terjadi di tempat ini. Ketika kami boleh menyanyikan pujian iman kami di hadapan Engkau. Engkau bekerja dengan sangat luar biasa. Di tempat ini, dimanapun kami berada yang sedang menyaksikan layanan ini secara online. Kami yakin dan percaya Tuhan ada gerakan roh Allah yang mengalir, menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita. Kita mau sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, apa kabar semua? Luar biasa, mana semangatnya nih untuk Tuhan? Salam kanan kiri saudara dan katakan hai apa kabar semuanya? Haleluya. Dan hari ini kita ingin sukacita untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin saudara. Amin. Sebab Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Haleluya. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebab karena kasih-Nya, mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Dan sangat dahsyat dan luar biasa. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I fall? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I'm a prince of God. I'm a prince of God. He calls me friend. I'm a prince of God. I'm a prince of God. I'm a prince of God. He calls me friend.
saudara. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan dan kembang aja bagi dia Tuhan kita. Sama-sama katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin saudara. Amin. Semua diberkati, amin. Amin. Haleluya. Semuanya. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita, amin. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Tiba saatnya kita akan menerima perjamuan bersama dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk boleh sama-sama menyerahkan diri kita untuk boleh sama-sama menerima perjamuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Kau telah nyatakan kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi hidup kami. Engkau sudah nyatakan kebaikan-Mu Tuhan, cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Nyatakan dengan iman percaya. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Iman percaya kami nyatakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kasih-Mu sanggup. Dengan iman percaya kami nyatakan jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Semua karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan puji. Semua karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom. Shalom. Shalom.
Saya melihat wajah-wajah yang diberkati, amin. Baik di tempat ini maupun di tempat masing-masing, semua sama-sama mengalami lawatan Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang dituliskan seorang penulis kepada jemaat yang begitu sangat karakter. Saya katakan dalam karakter seperti bocah. Benar atau betul? Benar atau betul? Betul. Ya. Next. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan buat kita. Dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 2 begini firman Tuhan. Sebab itu marilah kita tinggalkan azas-azas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Titik. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Ini ada hal yang luar biasa. Kalau penafsir ada yang mengatakan bahwa kitab suratan Ibrani ini ditulis seorang rasul yang dipakai luar biasa, yaitu Rasul Paulus, yang sebelumnya suratannya tuh banyak bicara tentang kasih anugerah, pengampunan, tapi di dalam kitab ini ada sesuatu hal yang luar biasa, di mana dia bergeser dari kasih anugerah kepada tingkatan yang lebih lagi, yang dikatakan di situ adalah kepada perkembangan yang penuh. Amin. Perkembangan yang penuh. Artinya ada kedewasaan. Saya katakan kedewasaan rohani tidak ditentukan berapa lama kita jadi orang Kristen. Berapa banyak jam terbang Anda melayani Tuhan. Belum tentu. Termasuk yang lagi ngomong ini, belum tentu saya katakan yang duduk ini lebih dewasa rohaninya dari saya. Kenapa? Kedewasaan itu dibentuk. Kedewasaan itu bukanlah sesuatu yang datang hanya begitu saja, tetapi ada proses yang membentuk hidup itu. Kedewasaan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini menjelang kedatangannya yang kedua kali. Sehingga setiap pribadi kita semakin hari semakin mengerti, semakin hari semakin memahami, semakin hari semakin menyadari siapa Tuhan yang kita sembah. Yang ngerti katakan amin. Jikalau kita mengerti, memahami, menyadari siapa yang kita sembah, ketika masalah, persoalan yang terjadi dalam hidup kita, kita akan berkata, Tuhan itu baik. Seperti nyanyi tadi kan? Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Saya katakan Tuhan Yesus baik. Bersyukurlah jikalau engkau saat ini mengalami sesuatu proses. Bersyukurlah engkau jikalau engkau saat ini mengalami di titik zona zero. Kenapa? Tuhan sedang memproses hidupmu untuk naik ke level lebih lagi. Dalam pengenalan engkau kepada Tuhan, dalam kasihmu kepada Tuhan, dalam pengenalan engkau kepada Tuhan, dalam kasihmu kepada Tuhan,
dalam berharap sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga keegoisan dalam hidupmu semakin hari semakin dikikis, kedaginganmu semakin hari dimatikan, sehingga yang timbul adalah karakter ilahi. Amin. Ini yang Tuhan mau. Next. Bagaimana setiap hidup kita hari-hari ini mengalami namanya kedewasaan rohani. Setiap hidup kita ingin senantiasa dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada peningkatan. Ada naik ke level lebih lagi. Sama halnya kita tidak ingin seperti bocah selalu. Seperti Paulus katakan dari sudut pandang waktu seharusnya engkau jadi guru. Kalau ditanya pada diri kita, sudah berapa lama jadi orang Kristen? Sudah berapa lama jadi orang Kristen? Puluhan tahun. Tapi kalau dikembalikan pertanyaan yang luar biasa, seberapa banyak apa yang kau sudah perbuat dengan Tuhan? Dilempar pertanyaannya, sudah berapa banyak apa yang kau perbuat untuk Tuhan? Amin. Sama halnya, saya berapa hari yang lalu asik ingin membuka YouTube. Tiba-tiba Tuhan taruh satu perkataan gini, jangan biarkan aku pergi. Sehingga penasarannya buka di YouTube, ini apa? Ternyata keluar lagu. Sehingga ketika mendengar lagu ini saya mengalami lawatan Tuhan. Saya tersyukur, saya menangis. Mungkin lagu ini jarang kali buat didengar. Tapi kata-katanya seperti ini. Ampuni segala kesombonganku. Ampuni segala kedaginganku. Ampuni ketidakpedulianku akan hatimu. Ketika saya mendengar itu saya nangis. Tuhan, ternyata aku sombong. Tiba-tiba Tuhan seperti berbicara. Ampuni aku Tuhan. Dan di ref itu dia katakan begini. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari dari takhta kasih anugerah yang kau beri. Yang membuat saya semakin tertusuk, dia katakan kata-kata ini. Tanamkan aku di hadiratmu, matraikan aku dalam hatimu. Saya langsung tersungkur, Tuhan. Saya ngeluar air mata kalau dengar lagu ini. Ini berapa minggu yang lalu. Kadang-kadang Tuhan banyak cara untuk melawat hidup kita, amin. Tuhan banyak cara untuk membawa kita naik ke level. Karena caranya Tuhan bukannya cara kita. Saya katakan caranya Tuhan bukan cara kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi saya dan saudara. Mungkin kita tidak bisa menerima kenyataan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan tahu. Saya katakan Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Karena dia akan membentuk saya dan saudara seperti emas dalam perapian. Dan hidup saya dan saudara dibawa naik ke level lebih lagi. Dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lebih dahsyat lagi. Amin. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini dalam setiap kehidupan kita. Agar hidup kita mengerti betapa begitu Tuhan mengasihi saya dan saudara. Sehingga dia bawa hidup saya dan saudara untuk lebih lagi
naik ke level lebih lagi. Dalam pengenalan akan Tuhan, dalam kasih kepada Tuhan. Makanya penulis mengatakan kita meninggalkan azas-azas yang lama. Kita akan masuk kepada dimensi yang lebih lagi dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam kedewasaan itu. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Kalau seorang kanak-kanak ketika masalah terjadi, pasti setiap hidupnya senantiasa mengeluh. Tapi orang dewasa, dia akan lebih bijak. Dia akan lebih bersandar dan berharap kepada siapa yang dia sembah. Amin. Setiap kita pasti punya masalah. Setiap pribadi kita pasti diproses. Mau nggak mau, pasti akan terjadi. Next. Kita tidak perlu bahasa-bahasa rohani, teologisnya tadi. Kita lewati aja. Ini kata-kata ini ketika saya mendengar lagu itu. Dewasa tidak identik sejalan dengan jumlah umur. Perhatikan kata-kata ini. Dewasa tidak identik sejalan dengan jumlah umur atau usia seseorang. Kedewasaan adalah sebuah proses yang tidak dapat terjadi seketika. Lalu itu membuat hidup kita semakin hari mengerti. Amin. Jadi kedewasaan itu bukan usia. Tapi usia adalah tua. Yang menjadi pertanyaan dalam diri kita, bagaimana setiap diri kita mengalami kedewasaan di dalam rohani, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Next. Yang poin pertama, bagaimana setiap kita supaya mengalami kedewasaan rohani itu adalah hidup di dalam Tuhan. Mau tidak mau, kalau kita mau dewasa, kita harus ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak mampu. Di luar Tuhan, kita tidak akan bisa bertumbuh, berbuah. Kita harus di dalam Tuhan. Makanya dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 23 dikatakan, aku di dalam mereka. Dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Saya senang kata-kata nih. Supaya mereka sempurna. Supaya mereka sempurna. Dalam aspek apa? Dalam kasih. Amin. Yang pertama dalam kasih. Jikalau engkau disakiti seseorang, sesakit apapun, di dalam kasih ada pengampunan. Amin. Yang Tuhan hari-hari ini memproses setiap kehidupan kita. Di saat kita dihina, dimaki, difitnah, sesungguhnya sedang memproses kemurnian kasih kita kepada Tuhan. Saya katakan sekali lagi. Ketika engkau difitnah, dimaki, dikhianati, dicaci, direndahkan serendah-rendahnya engkau, sesungguhnya Tuhan sedang memproses, sedang memurnikan kasih-Mu kepadanya. Di saat itu kita akan belajar berserah. Di saat itu kita akan belajar mengampuni orang lain. Karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Amin. Karena kita tadi sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Adalah pembuktian kasih Tuhan terhadap saya dan saudara. Terhadap umat manusia yang berdosa. Dia buktikan. Dia nyatakan kasihnya. Dan bagi saya dan saudara, bukti kita mengasihi Tuhan itu ada. Bukan sekedar kata-kata indah. Tapi bagaimana hidup kita menyatakan kasih itu. Di saat kita disakiti, di saat kita dihina, di saat kita direndahkan serendah-rendahnya oleh orang lain. Di saat engkau difitnah,
maka di saat itulah Tuhan sedang mengajari engkau untuk mengasihi musuhmu, melepaskan pengampunan. Amin. Amin. Ini yang indah luar biasa. Saya katakan, ini yang Tuhan mau. Makanya Rasul Paulus mengajak kepada jemaat supaya ada peningkatan, ada pertumbuhan. Kalau kita menyadari ini, kita ada di dalam Tuhan, maka kita menghasilkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati orang lain. Amin. Saya katakan, orang bisa melihat siapa Tuhan yang kita sembah lewat hidup kita. Orang bisa mengalami kasih Tuhan lewat perbuatan kita. Orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat hidup kita. Karena kita adalah suratan Kristus. Makanya Tuhan katakan, kamu adalah saksiku. Kamu adalah saksiku. Saya dan saudara adalah saksinya Tuhan. Seperti firman Tuhan yang minggu lalu dikatakan, kita semuanya hamba Tuhan. Saya dan saudara hamba Tuhan. Dan firman Tuhan ini bukan untuk hanya khusus bagi orang-orang yang ada pelayanan di depan. No. Kita hari ini Tuhan mau untuk menghasilkan buah. Buah pertobatan. Buah keselamatan. Buah jiwa-jiwa. Amin. Kalau kita mengerti dan menyadari, saya yakin dan tempat ini enggak akan tribal. Saya yakin dan percaya tempat ini akan penuh. Amin. Saya yakin kalau kita menyadari dan memahami, saya yakin dan percaya tempat ini penuh. Kalau kita mau melakukan, pertanyaannya, maukah saudara menjadi saksinya Tuhan? Itu saja. Tuhan tidak tanya engkau pintar, engkau cerdas. No. Tuhan hanya mau, apakah engkau mau dipakai Tuhan. Selanjutnya, yang kedua. Bagaimana supaya kita mengalami kedewasaan rohani? Yang pertama kita harus ada di dalam Tuhan. Yang kedua adalah dikatakan taat melakukan firman Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan pasti dia senantiasa mencintai firman Tuhan. Orang yang mencintai firman Tuhan pasti melakukan firman Tuhan. Itu jawabannya sederhana. Maka dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 24 dikatakan barang siapa. Coba tanyakan pada diri gitu. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau kita berkata kita ada di dalam Tuhan, mau tidak mau, suka nggak suka, lakukan firman. Itu jawaban sederhananya. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita bukti ada di dalam Tuhan, mau nggak mau lakukan firman. Amin. 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 Kalau sudah bicara pemurnian itu nggak enak memang. Karena saya katakan ini akhir zaman. Tuhan sedang memurnikan setiap iman kita. Seperti tadi yang dari awal saya bilang, katakan. Tuhan sedang memurnikan umatnya. Tuhan sedang memurnikan setiap orang percaya. Oleh saat itu, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita belajar taat kepada Tuhan. Maka disitulah sesungguhnya tahap demi tahap kita dibawa ke level lebih lagi. Setiap orang tidak mau pada masa kanak-kanak. Ada masanya di mana kita harus naik ke level lebih lagi. Ada masa di mana Tuhan akan memaksa kita untuk naik ke lebih lagi. Ada saatnya. Di saat kita lakukan firman Tuhan, maka kita akan lebih lagi mencintai siapa yang kita sembah.
Amin. Ini yang luar biasa. Saya katakan ini yang luar biasa. Hari-hari ini kita dibawa masuk dalam dimensi yang lebih dahsyat lagi. Orang yang melakukan firman Tuhan senantiasa akan lebih lagi. Di saat ketika badai topan menerpa hidupnya, dia akan berkata, God is good all the time. Maka di situ tidak ada lagi sungut-sungut. Maka di situ tidak ada lagi mempersalahkan Tuhan. Maka di situ tidak ada lagi rasa kecewa. Tapi di situ ada rasa ucapan syukur. Karena dia menyadari ketika firman itu ada dalam dirinya. Maka dibawalah kepada kedewasaan itu. Kesempurnaan itu. Kata dewasa itu terlihat ya. Yang artinya dewasa. Dewasa, amin, amin. Dewasa dalam pengenalan Tuhan. Yang ketiga, karena ini yang paling luar biasa. Dan ini yang saya ingin tekankan. Dan Tuhan ingin mau saya dan saudara seperti ini. Yang ketiga, pemurnian. Kalau bicara pemurnian itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Di mana kedagingan saya dan saudara dihancurkan. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7 beginilah firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih. Amin. Amin. Ini gambar, saya kasih gambar di belakang itu adalah bagaimana emas itu mau dibentuk itu harus dibakar. Emas. Tuhan mau setiap hidup kita memiliki kualitas emas. Amin. Kita mau mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tapi pertanyaannya, maukah saya dan saudara diproses Tuhan? Maukah saya dan saudara dimurnikan Tuhan? Masalah, persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia sesungguhnya memaksa hidup manusia untuk lebih lagi tetap ada dalam kendali Tuhan. Tetap ada dalam penyerahan kepada Tuhan. Proses yang terjadi dalam kehidupan manusia sesungguhnya membawa setiap hidup seseorang untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Amin. Karena hidup ini, saya katakan hidup ini adalah sementara di mana kita ditempatkan, kita dipercaya untuk senantiasa supaya menjadi saksinya Tuhan. Di mana hidup saya dan saudara dipisahkan dari dunia ini. Ada masanya, ada waktunya. Di mana saya dan saudara akan mengalami perjumpaan muka dengan Sang Pencipta. Ada masanya, ada waktunya. Di mana saya dan saudara akan mengalami pertemuan yang indah di udara. Amin. Biarlah setiap hidup kita hari-hari ini mau diproses, mau dimurnikan. Supaya saya dan saudara didapatkan berkenan. Sama seorang yang luar biasa dari pribadi Ayub. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan saya katakan sampai ke titik nol dalam hidupnya. Semuanya meninggalkannya dan apa yang dimiliki kegaguman di dunia ini diambil habis dalam dirinya. Tapi ada hal yang terakhir selesai dari proses itu, dia berkata,
Bukan dari kata orang. Bukan dari kata orang aku dengar lagi. Tapi aku alami kasih anugerah Tuhan. Amin. Dalam kekristenan ini, dalam perjalanan iman kita, bukanlah iman seperti burung beo. Bukan iman seperti orang buta. Banyak orang bisa melihat, tapi tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Secara daging, secara jasmani, banyak orang bisa melihat, tapi tidak melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang bisa mendengar, tapi tidak mampu mendengar kebenaran yang dari Tuhan. Banyak orang bisa mendengar, tapi tuli atas keselamatan. Tuhan mau hari-hari ini kita dimurnikan, kita diproses seperti bejana di tangan petenun. Dia pemilik hidup saya dan saudara. Dia bentuk seturut kehendaknya. Apa yang terbaik itu yang terjadi bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Haleluya. Saya juga mengalami kok di titik nol. Bahkan saya katakan bukan hanya di titik nol, tapi di titik minus. Saya juga alami. Tapi bersyukurlah jikalau engkau mengalami proses itu, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik dalam hidupmu. Karena Tuhan sedang membawa engkau ke level lebih lagi. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Dia tahu apa yang terbaik bagi saya dan saudara. Biarlah setiap kita yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah masing-masing, maupun yang nonton ibadah lewat YouTube, Facebook, maupun yang akan nonton video ini lewat Facebook maupun YouTube. Saya katakan, ini masanya pemurnian. Siap gak siap engkau, Tuhan. Amin. Saya katakan sekali lagi, siap gak siap engkau, Tuhan akan murnikan engkau. Karena Tuhan sedang akan membawa setiap orang-orang yang dikasihnya naik ke level lebih lagi dalam kedewasaan rohani. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita ini bagikan bejana di hadapan Tuhan. Dia akan bentuk hari-hari ini. Haleluya. Ini bukan suatu pujian saja, tapi ini adalah doa saya dan saudara supaya hidup kita dibentuk, diproses sama seperti Dia. Haleluya. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibawa jadikan ku Allah dalamku mampu. Pakai kami untuk pekerjaan itu yang mulia, yang mulia.
Kita ini bagaikan bejana di hadapan Tuhan. Dia akan bentuk hari-hari ini. Haleluya. Ini bukan suatu pujian saja, tapi ini adalah doa saya dan saudara supaya hidup kita dibentuk, diproses sama seperti Dia. Haleluya. Haleluya, Yesus. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui jadikan ku Allah Pakai kami untuk pekerjaan yang mulia, yang mulia. di tanganmu, bentuk seluruh kehendakmu, Bapalah sesuatu mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan dalam segala jalanku, kemuliaan mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan dalam segala jalanku, mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan Ini doa kami Tuhan, dalam segala jalanku, memuliakan mau seperti-Mu Yesus, lawat kami, jamah setiap hati kami. selalu dalam segala jalanku, memuliakan Kami namamu. mau seperti-Mu ya Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan dalam segala jalanku, kemuliakan namamu, Haleluya, terima kasih Tuhan. Setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan, kita percaya, kita sama-sama katakan